Maka hasil survei hari ini itu bukan kiamat. Saya katakan. Ada juga mengatakan itu strategi bandwagon effect untuk menggiring. Itu sah-sah saja. Sebenarnya kan survei itu kan metode ilmiah yang sudah lama ya. Dan itu lebih hebat daripada dukun politik sebetulnya. Itu metode ilmiah yang ditemukan oleh orang statistik yang tidak main-main, maksudnya sepanjang ilmu yang sebenarnya terukur. Nah, itu yang kemudian bisa membuat hasil survei per hari ini, kalau kita dalam leksikon politik, per hari ini itu bukan kiamat. Maksudnya hasil survei per hari ini tuh bisa berbeda nanti hasilnya di hari hanya. Itu bisa berbeda. Tapi kalau banyak polling-polling sekarang ya kita nggak menyalahkan sih. Cuma kok itu menjadi rujukan, itu menjadi klaim-klaim kemenangan, itu yang kita sangat sayangkan. Halo warga Asumsi dimanapun Anda berada, kembali lagi di Ngopi Sore, program ngopi, ngobrolin tentang politik, tapi kita santai-santai aja. Nah kali ini saya udah kedatangan narasumber, yaitu Bang Pangi. Apa kabar Bang Pangi? Alhamdulillah, baik Mas Rehan. Alhamdulillah. Udah Rehan, ini sama-sama Padang. Nah ini dia asiknya ngopi sore ini, tapi ngopi di Lapau Bang, ngopi orang Awak. Iya. Bang Pangi adalah Direktur Eksekutif Foxpol Research and Consulting. Oke. Asiknya sih ngomongin politik, yang paling pertama soal Pilpres sih Bang. Walaupun pemilunya serentak, tapi highlightnya tetap di presiden dan wakil presiden. Kadang-kadang legislatif ini yang jadi tersingkirkan nih Bang. Gimana nih Bang? Iya memang tenggelam juga ya. Tenggelam. Nah itulah masalahnya karena pemilu kita ini kan serentak ya. Jadi kalau udah serentak sehingga percakapan publik, perbincangan orang itu lebih seksi, itu lebih bising itu justru bicara presiden. Sehingga akhirnya persoalan legislatif atau caleg atau partai politik seolah tidak tercapture ya, zoom outnya nggak dapat lah, istilahnya hilang di telan bumi. Jadi hampir orang nggak mau mendiskusikan itu kan. Tapi ini tuh sebenarnya menguntungkan atau enggak sih Bang? Sebenarnya merugikan sebenarnya. Merugikan dalam konteks kan kita juga tidak hanya inginnya terkonsentrasi hanya pada Pilpres kan. Artinya kita ingin juga adalah konsentrasi publik juga kepada caleg, ke partai politik. Nah dengan adanya peristiwa momentum bahwa pemilu kita ini serentak, waktunya sama antara pilihan partai dengan pilihan presidennya, itu membuat konsentrasi publik justru lebih banyak irisannya itu pembahasannya kepada capres. Betul. Nah yang kita khawatirkan nanti bukan itu ya, tapi nanti pengawasannya di caleg ya, di DPD itu juga bisa problem juga. Jadi hati-hati juga kalau misalnya pemilu serentak ini tujuannya kan sebenarnya bagus ya, turn out untuk membuat partisipasi politik bagus. Karena satu hari yang sama, jam yang sama, bilik suara yang sama bisa memilih 5 kotak suara kan, 5 kertas suaranya macam-macam. 5 kertas suara. Nah, tetapi publik kan juga banyak yang tidak mengerti paham tentang visi misi caleg ya, program caleg, kompetensi caleg, kapasitas caleg dan personality kandidatnya dari caleg. Sehingga pembicaraan di media, di publik ya bising juga yang banyak dibahas di berita, di media mainstream, di media platform-platform digital. Itu kan banyak ya, maupun di platform-platform digital itu cenderung ya lebih banyak membahas Pilpres. Betul. Ketimbang membahas caleg kan. Karena bagi mereka caleg enggak efektif, partai politik enggak menarik. Betul. Nah, akhirnya isu-isu caleg, isu partai politik, apalagi kita ingin mengetahui program ya kan, kita kan ingin juga tahu ya bagaimana partai itu punya ideologinya, historikalnya, visi misinya partai itu, bagaimana partai membangun meritokrasinya, kaderisasi dari bawah, bagaimana partai punya kemampuan mengambil keputusan, kebijakan politik, kebijaksanaan politik untuk menetapkan hal-hal yang besar, agenda-agenda besar. Sorry Bang, motong dikit. Ada yang menarik tadi. Kaderisasi dari bawah. Berarti ada ya partai politik yang nggak ada kaderisasinya, tiba-tiba jadi ketua umum parpol. Ya sebenarnya kasus-kasus seperti ini hari ini kan banyak mencengangkan publik ya. Kan itu istilahnya melawan tradisi kaderisasi dari bawah, meritokrasi itu banyak terjadi hari ini. Caleg misalnya, dia tidak punya kontribusi ya, tidak pernah
bertarung memenangkan partai, tidak pernah ada efek tangan dinginnya lah untuk mengelola partai, membesarkan partai. Tiba-tiba karena beliau toke ya, mungkin bohir atau orang kaya baru, ya akhirnya dia bisa membeli nomor urut partai nomor urut 1 lagi. Iya, sementara yang kader yang dari bawah, yang berdarah-darah, yang berjuang, yang masuknya yang susah lah dari bawah, itu justru nggak kepake gitu ya. Karena partai juga cenderung kan saya menyayangkan juga ya tradisi meritokrasi itu hilang ya. Justru partai melihat orang-orang populer. Betul. Nah, akhirnya kader-kader yang berprestasi karena nggak punya elektoral, nggak punya logistik, isi tas nggak cukup, nggak dipakai gitu. Betul. Nah itu juga problem kita hari ini dengan pemilu yang suara terbanyak itu. Ya, maksudnya proporsional terbuka ya. Itu problemnya, sehingga proporsional terbuka kan menguatkan partai politik, basisnya itu kan figur. Betul. Tapi kalau sistemnya proporsional tertutup kan kekuatannya pada mesin partai. Jadi menghargai kehormatan, harkat, martabat partai politik kan. Karena partai politik yang punya kebijakan. Jadi kalau ada ketua umum partai yang nggak pernah menjadi pengurus, ada yang tidak pernah jadi kader, yang tiba-tiba 2 hari langsung diangkat, ada juga ya? Ya, itu yang terjadi, fenomena itu yang dibilang peristiwa yang paling buruk ya dalam partai politik kita adalah mereka tidak siapa-siapa, tapi karena ada sesuatu hal anak presiden ya kan tiba-tiba bisa jadi ketua umum partai. Itu dia. Nah itu kan menampar wajah kita juga. Betul. Bahwa begitu pragmatisnya, transaksionalnya partai politik. Kita kan ingin juga partai politik itu jangan ideologi lah, adalah ideologi irisan sedikit, platformnya ada, programatiknya ada ya kan, kemudian dia punya konsistensi. Tapi ya. Ada ideologi baru Bang, Jokowisme katanya. Jokowisme ya. Ya itu ideologi yang personality center of kandidat ya, memfokuskan kepada Jokowi efek, makanya nggak heran kita mendengar ikut Jokowi pilih PSI, itu kan biasa. Tapi itu menunjukkan bahwa partai kita memang tidak kuat. Mereka menyadari tidak punya mesin partai. Karena mereka menyadari kelemahannya tidak punya mesin partai, tidak ada programatiknya, platformnya juga nggak jelas, sehingga mereka hanya mengandalkan kepada figur. Betul. Karena alasan masyarakat kita itu memilih calon pemimpin, memilih bupati, kepala daerah, memilih caleg, ya, gubernur dan seterusnya, itu banyak basisnya kan karena figur. Betul. Jadi personalisasi kandidatnya, bukan serta merta basisnya itu adalah karena ideologi. Makanya sebetulnya DNA ideologi kita mengatakan ideologi sudah hilang di partai politik. Tapi menurut saya masih ada sih partai yang punya ideologi gitu. Jadi itu juga angin segar sih, kabar baik juga. Tidak semua partai politik itu akhirnya transaksional dan pragmatis gitu. Ada juga yang udah ada ideologinya. Kita geser dikit Bang, dari legislatif kita geser ke eksekutif nih, capres cawapres. Baru-baru ini semakin sering dirilis hasil survei-survei nih Bang. Ada yang dari 2 jadi 3 jadi 2, ada yang tiba-tiba langsung naik angkanya, melonjak tinggi. Nah sebenarnya sejauh mana sih Bang angka elektabilitas hasil survei ini bisa dirujuk sebagai alat yang sahih gitu untuk melihat hasil pemilu nanti di Februari? Iya, sebenarnya kan survei itu kan metode ilmiah yang sudah lama ya, dan itu lebih hebat daripada dukun politik sebetulnya. Itu metode ilmiah yang ditemukan oleh orang statistik yang tidak main-main, maksudnya sepanjang ilmu yang sebenarnya terukur. Ada KPI-nya, ada alat ukurnya, ada metodologinya, dan itu ilmu yang tidak asumsi, tidak persepsi, bukan pikiran liar atau klaim kan, tapi dia punya sistematika cara bekerjanya, mulai dari misalnya acak samplingnya gitu kan. Kan dalam survei itu kita mengetahui ada yang namanya PSU, Primary Sampling Unit, bisa RT RW. Ada juga PSU-nya itu adalah TPS. Ada yang kemudian mereka mengambil responden yang dipilih di acak sampling frame-nya itu adalah RT RW yang mereka acak kembali di tingkat RT RW-nya. Ada juga yang misalnya sudah didesain, sudah disiapkan nama-namanya by name by address yang pernah kita lakukan ya. Kemudian surveyor turun dengan nama yang ada, mencari nama yang ada, alamat yang ada, orang yang ada. Jadi my name by address. Itu yang didatangi, kemudian ditanyakan dengan menghadapkan sokar, menghadapkan yang namanya kartu bantu atau kuesioner, yang kemudian di situ juga ada quality control ya, ada spot checknya, verifikasi, konfirmasi,
baik fotonya, titiknya, rekamannya itu ada. Kita lakukan itu biasanya. Kemudian sebagaimana kemampuan kita juga untuk di situ juga kemampuan statistiknya adalah supaya margin of error-nya itu tidak terlalu jauh dan itu presisinya bagus, itu adalah sebaran samplingnya. Sebaran samplingnya disebut dengan istilah sampling frame kan. Sampling frame itu termasuk representatif. Nah, kalau misalnya sampling frame-nya tidak representatif ya, berdasarkan juga demografi responden ya, melihat dari pendidikan, usia, agama, laki-laki, mendekati angka BPS ya, pendapatan, pekerjaan dan seterusnya, itu juga dilihat, dicermati. Nah, ada kemudian istilahnya responden rate-nya, kemudian dibaca juga soal bagaimana data itu betul-betul sebarannya itu representatif. Nah, sehingga itu tidak segampang itu juga. Bagaimana undecided-nya bisa tinggi, bisa rendah, itu juga dipengaruhi oleh surveyor. Saya ini Mas Rehan ya, Bang Rehan ya, saya ini bukan tiba-tiba jadi direktur eksekutif. Saya ini meritokrasi saya. Saya pernah jadi surveyor 5 tahun. Jadi begitu saya jadi direktur eksekutif lembaga Polster hari ini, lembaga survei, saya ngerti ilmunya surveyor. Nah, ada pertanyaan julid dikit nih, Bang, dari netizen. Saya sendiri nggak pernah disurvei gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa hasil survei yang ini beda satu sama lain? Itu gimana, Bang, menjelaskan? Ya, tadi misalnya undecided yang berbeda-beda. Ada yang 9%, ada yang 20%. Itu kan juga ada teknik probing ya. Bagaimana membuka pertanyaan kunci. Dan itu juga nggak gampang. Ada survei responden nggak mau. Bahkan ada seniority, mereka nggak mau jujur. Ada juga mereka nggak mau membuka pilihannya. Nah, itu kan juga butuh keahlian dari surveyornya untuk membuka pertanyaan-pertanyaan, sehingga kalau surveyornya tidak ahli, tidak piawai, itu pilihan jawaban presiden dan partai nggak bakal kebuka. Itu yang disebut undecided itu tinggi. Karena nggak bisa, nggak punya kemampuan untuk membuka itu kan butuh keahlian, kepiawaian dan kemahiran tersendiri. Nah, kalau kemudian hari ini kok bisa beda-beda, Anies bisa kadang-kadang nomor 3, kadang-kadang nomor 2, kemudian Ganjar bisa nomor 2, kadang-kadang nomor 3. Ini kan ya tadi itu kembali kepada sejauh mana mereka disiplin pada metodologinya, pada quality controlnya, spot checknya, bagaimana mereka memastikan sampling frame-nya betul-betul representatif itu. Nah, kenapa beda? Karena memang menurut saya nggak pernah menyalahkan lembaga survei, karena kita nggak mau ngurus lembaga orang kan. Karena itu pekerjaan yang masing-masing punya rumah tangga, punya metodologi sendiri gitu ya. Nah, cuma begini, banyak juga pendapat masyarakat hari ini melihat hasil survei makin menjamur ya, makin ke hari makin banyak beda-beda. Ada pendapat masyarakat, ini bukan saya ngomong, persepsi masyarakat, kok ini seperti Iron Dome yang lagi error ini katanya. Jadi hasil surveinya udah masing-masing udah memenangkan kandidat masing-masing. Nah, tapi kan itu kan metodologi yang kita hormati. Ilmu statistik yang kita hargai dan itu ilmiah gitu ya. Tapi kalau apa yang terlepas dari kenapa bisa beda-beda, undecided-nya juga yang ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kemudian yang Anies nomor 3, kemudian ada Anies nomor 2, kemudian ada Ganjar nomor 2, ada Ganjar nomor 3 gitu ya kan. Ada Prabowo ada yang udah 50% lebih. Ya. Itu ya kembali kepada karena kan beban dari seorang pollster itu kan sederhana. Kita tidak boleh bohong kan itu. Kalau salah nggak apa-apa kan, salah itu sesuatu yang bisa diperbaiki, tapi kalau bohong kan nggak boleh gitu. Oke, balik ke pertanyaan pertama nih Bang. Apakah itu bisa menjadi rujukan satu-satunya dan sahih untuk melihat hasil di Februari nanti Bang? Karena bisa saja hasil survei itu kan memotret peristiwa per hari ini. Karena datanya diambil hari ini, sampelnya diambil hari ini, dan itu tidak bisa lagi dipastikan setelah itu. Data itu nggak bisa di capture lagi, karena setelah itu kan ada itu Rehan ya, ada peristiwa, istilahnya itu fluktuasi politiknya, atmosfer politiknya, tensi politiknya, ada skandal, ada isu yang negatif, ada blunder, kemudian ada polarisasi, ya kan? Kemudian banyak hal yang membuat variabel-variabel yang membuat di downgrade atau turun atau naiknya. Maka hasil survei hari ini itu bukan kiamat. Ada juga mengatakan itu strategi bandwagon effect untuk menggiring. Itu sah-sah saja, tetapi menurut saya
kebanyakan bahwa survei itu kan dianggap mempengaruhi mental relawan, surveyor, kandidat malas bekerja karena udah kalah gitu. Apalagi 10 lembaga menyatakan kalah kan, ini membuat mental bertarungnya down ya, maksudnya langsung ciut, langsung tiarap gitu. Itu saja yang membuat mereka, padahal banyak juga kita survei kepala daerah itu antara survei dengan hasil akhirnya beda gitu. Dan apakah itu salahnya lembaga? Juga nggak salah sebetulnya, karena setelah rangkaian itu minggu tenang aja sudah banyak fenomena peristiwa lain. Ada money politik ya kan, ada vote buying, ada suara yang nggak dijaga, suara yang hilang, suara siluman ya kan, ada isu kemudian yang lain. Jadi ada undecided ya kan, undecided itu bahkan di beberapa kepala daerah undecided itu angkanya besar banget kan, 9%, ada yang 12%, tapi 9 atau 12 atau 15% angka undecided itu angka yang cukup besar sebetulnya. Itu yang sering saya sebut dengan dewa elektoral. Dia menentukan. Mereka itu pemilih yang rasional, pemilih yang tidak mau membuka jawabannya tergesa-gesa. Mereka menunggu masa tenang, masa kampanye, melihat visi misinya, kinerjanya, programnya. Mereka itu mengkalkulasi, menghitung ulang, kontemplasinya panjang. Sehingga untuk memutuskan memilih siapa, A atau B atau C, itu butuh waktu yang bagi mereka nggak mau. Bahkan ketika ditanya oleh surveyor, bisa saja kita nggak bisa memastikan mereka itu jujur atau bohong. Oh iya, betul. Kan kita nggak bisa, saya nomor 2 aja. Padahal dalam hatinya enggak. Karena kita tidak menguji kejujuran. Ya, kan kita nggak bisa melihat hati mereka. Betul. Nah, itu yang kemudian bisa membuat hasil survei per hari ini, kalau kita dalam leksikon politik, per hari ini tuh bukan kiamat. Makanya hasil survei per hari ini tuh bisa berbeda nanti hasilnya di hari hanya. Ini pemilu yang bukan tiba-tiba sudah gelap semua ini kan. Masih ada angin segar. Karena masih klaimnya ada banyak yang klaim, kubu kami satu putaran, kubu kami satu putaran. Itu gimana? Memang itu kan perang ya. Dalam perang itu kan soal mental bertarung. Itu kan juga strategi sebetulnya. Strategi orang yang tidak pernah kalah, strategi mengatakan soft force gitu, strategi bahwa udahlah, aklamasi saja. Itu bagian dari strategi. Itu kalau panglimanya jangankan, kan ada juga pamio degelan lucu itu kan. Kalau misalnya domba tapi anak domba tapi muridnya pasukannya singa juga nggak ada artinya. Tapi kalau singa pemimpinnya domba pasukan itu bisa berubah keadaan. Nah, maksud saya melawan kemustahilan. Harusnya tadi itu, harusnya singa pemimpinnya, meskipun domba pasukan nggak apa-apa. Itu mental bertarung. Betul. Jadi kalau kemudian ini kan sebenarnya mendowngrade, menghabisi karakter, meyakinkan bahwa ini pemilu udah selesai. Udah tidur aja udah selesai. Bahwa ini sudah pemenang gitu. Aklamasi dah. Ini satu putaran, ini sia-sia yang lain. Jadi itu bagian dari perang bandwagon effect itu. Jadi hati-hati sebetulnya dengan itu, karena 50+1 itu memang katanya udah mendekati angka itu. Sudah sangat. Cuma jangan lupa, menaikkan suara 1% saja itu sudah jutaan orang. Itu kan nggak gampang. Tapi tiba-tiba bisa naik 5% per 1 bulan atau 2 bulan naik 10%, kita nggak tahu. Begitu cepatnya perubahan swing votersnya, undecidednya, strong votersnya, kan jangan gitu. Pemilih yang mantap pilih saja hari ini misalnya 43%. Yang mantap pilih pun bisa berubah karena melihat debat, karena ada kampanye, kemudian melihat karakter, melihat kejujuran, nothing tulus. Kadang-kadang kontak mata, kontak batin antara pemilih dengan pemimpinnya itu merubah keadaan. Jadi yang tadi mantap pilih bisa berubah juga, apalagi yang swing, yang mengayun ya, apalagi dia bisa migrasi lagi. Apalagi pemilih yang undecided, belum menentukan pilihan sama sekali. Bisa menunggu masa kampanye, menunggu masa debat. Ada juga yang nunggu uang dan program, ada juga yang nunggu masa tenang. Tapi ada yang simpang siur nih Bang. Jadi undecided itu belum tentu golput kan Bang? Bukan, dia belum pasti dikatakan golput. Undecided itu kan sebetulnya itu yang saya sebut dengan pemilih yang rasional, yang kritis. Pemilih yang maksudnya kan, Rehan kan di ilmu politik, jadi memahami bahwa ada pemilih kita itu yang betul-betul mereka itu nggak mau ikut-ikutan. Wait and see-nya lama ya. Jadi bukan wait and see itu ya, tapi kontemplasinya panjang. Kontemplasi. Dia itu pemilih yang memperhatikan bibit bebet bobot itu. Jadi nggak mau hanya
terkecoh karena gimmick ya. Betul. Terkecoh karena lelucon-lelucuan, kemudian oleh pencitraan. Itu nggak gampang gitu. Nah, pemilih rasional kita kan yang menjadi angin segar baik hari ini, pemilih rasional kita kan angkanya sudah naik sekarang, udah 67%. Pemilih psikologis kita, kalau rasional kan memilih karena kompetensi, kapasitas, karena program ya, karena kinerja dan pengalaman. 67%. 67%. Tinggi. Nah, kalau pemilih sekarang yang psikologis memilih karena ganteng, good looking, karena lucu, tegas, berani ya, wibawa, berwawasan, itu angkanya juga sudah 33%. Nah, pemilih yang sosiologis, yang bantalan sosialnya, bantalan preferensi politiknya adalah karena kesamaan etnis, asal usul, daerah, ya, jenis kelamin, atau karena karena alasan kesamaan agama yang dianut, ya, itu hanya 5,7%. Oh, rendah berarti ya? Sudah jauh rendah. Jadi artinya kalau dikatakan sebenarnya pemilih kita sudah pemilih yang sangat rasional, sudah cerdas. Nah, kalau pemilih rasional kita cerdas, semakin naik, kemudian pemilih psikologis turun, pemilih psikologis turun, itu baik untuk masa depan demokrasi kita. Betul. Baik untuk indeks demokrasi kita. Baik untuk kinerja fitur-fitur demokrasi kita. Sehingga orang banyak duit belum tentu kepilih. Duit habis, tapi suara nggak ada, kan banyak juga gitu. Betul. Jadi hati-hati juga pemilih kita hari ini, jangan semuanya ideologinya Tuhannya uang. Belum tentu juga banyak orang yang, banyak saya tanya tuh caleg-caleg kepala daerah nggak pernah ngasih amplop gitu, nggak pernah finishing tax untuk food buying, tapi kepilih gitu, karena rajin face to face, menyapa, menyalami, datang ke bawah, mereka bertemu, bertatap muka ya, kemudian menanya apa hal-hal yang mereka alami. Kadang-kadang mereka hanya curhat aja. Ini listrik naik terus, ini sembako naik terus, ini beras naik terus, kemudian gas naik terus, BBM naik terus, kesehatan makin tidak terjangkau harganya, makin mahal, pendidikan makin mahal misalnya, kemudian pajak naik terus. Itu kan mereka ketika menyatakan itu ada solusi, harapan dari pemimpinnya, dia senang sebetulnya. Karena kalau udah naik semua berarti pemimpin kan tidak berpihak untuk membantu rakyat, kebijakannya, subsidinya nggak jalan kan. Betul. Pada saat yang sama subsidi untuk mobil listrik dikasih, padahal itu adalah kelas menengah atas kan. Betul. Tapi begitu BPJS pelit gitu, nggak mau bantu rakyat, padahal kan sebetulnya pemerintah nggak boleh berbisnis untuk kesehatan kan. Itu kan tugas negara melindungi rakyat Indonesia gitu. Nah, kebijakan-kebijakan misalnya kereta cepat itu bagus, tapi siapa yang menaik kereta cepat? Kan itu juga problemnya. Segmennya salah. Segmen terbatas. Betul. Nah, sementara mereka butuh bagaimana hari ini tuh harga-harga kebutuhan hari-hari mereka itu yang kita pakai seperti listrik, kalau itu yang disubsidi, justru kan mereka merasakan efeknya. Betul. Yang selama ini bayar listrik satu bulan 500.000, kepikir tiba-tiba hanya bayar 100.000. Siapa yang nggak happy? Betul. Kalau itu ada tawaran itu dari pemimpinnya, jelas dia akan berpihak pada rakyat kecil, akan mensubsidi rakyat kecil, akan ganas, akan jahat, akan mengejar atau seperti berburu kebun binatang pada orang-orang kaya, orang-orang kelas menengah atas. Itu kan happy pemilih kita kan, karena dia hari-hari kan soal kebutuhan hidupnya sebetulnya, bukan soal hanya IKN. Siapa yang mau tinggal di sana kan? Nggak semua orang tinggal di IKN. Fasilitas itu apakah semua orang Sumatera Barat bisa menikmati? Orang NTT dia pergi ke IKN, jangankan pergi IKN, kadang-kadang pindah provinsi aja mereka belum ada yang pernah. Betul. Karena naik pesawat harganya mahal kan. Betul. Gitu. Maksud saya, kenapa yang nggak tetek bengek yang kecil-kecil ini nggak diurus rakyat? Rakyat negara berbisnis gitu, kenapa nggak disubsidi gitu? Supaya kita bayar listriknya murah ya kan, biaya beli gasnya murah kan, itu yang penting. Bang. Pendidikannya murah dan seterusnya. Soal elektabilitas tadi nih Bang, ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, apakah bisa kita sepakat Bang, bisa kita simpulkan bahwa ya dari semua hasil survei itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa belum ada yang lolos 1 putaran. Yang pertama. Terus yang kedua ini Bang, ada juga narasi soal debat itu sebenarnya nggak guna, nggak mempengaruhi elektabilitas. Nah, menurut Abang gimana tuh? Ya, kalau debat nggak mempengaruhi elektabilitas menurut saya penyesatan juga. Penyesatan. Itu mazhab yang keliru menurut saya. Karena debat itu mempengaruhi pemilih yang rasional tadi kan. Nah, debat memang ada orang nonton debat, memang nggak banyak.
katanya orang pengangguran aja yang nonton debat. Tapi jangan lupa kan debat itu saya sampaikan berapa kali di media-media kan. Ya, sekarang kan ada platform digital, ada TikTok, ada Instagram, ya, ada Twitter dan seterusnya. Itu kan ada potongan-potongan video. Dan itu kalau orang hari ini orang mengakses media sosial sudah cukup besar, signifikan. Potongan-potongan debat itu kan pointer-pointer keynote atau poin-poin yang disampaikan itu kan ada di potongan-potongan TikTok. Betul. Apakah itu tidak berpengaruh? Berpengaruh sekali. Ada gimmick-gimmick juga, ada yang ditampilkan potongan-potongan gimmicknya di videonya, ya kan? Apakah betul dia tidak nonton? Betul dia tidak nonton. Cuma potongan-potongan videonya ada di platform digital. Dan yang mengakses platform digital itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun itu akses orang terhadap media sosial makin naik gitu. Betul. Jadi kemudian kalau memang tidak ada pengaruh debat, saya melihat kenapa elektabilitas Anies hari ini agak trennya tumbuh gitu ya. Atau Ganjar hari ini naik misalnya. Kenapa? Karena memang orang melihat debat itu. Jadi silakan saja, ada yang mazhab yang memangkit, nggak salah juga sih, ada mazhab yang mengatakan, oh debat untuk apa, debat nggak ngaruh gitu. Ngabisin waktu, energi dan tenaga. Tapi ya mohon maaf, tunggu dulu bahwa itu bagian dari strategi singa tadi kali ya, untuk mendowngrade lawan kali ya. Iya. Itu juga mungkin yang mereka selama ini merasa debat itu, orang nonton debat memang iya banyak enggak iya, tapi jangan anggap remeh debatnya. Kemudian soal tadi satu putaran atau 2 putaran. Nah, saya katakan memang selama ini pandangan bahwa satu putaran itu harus terukur dengan alat ukur yang jelas. Maka survei jadi suatu kepatokannya ya. Nah, itu metode yang dianggap ilmiah. Betul. Sudah melampaui zamannya. Metode yang udah statistik itu kan metode yang sudah lama. Betul. Sama dengan sampling unit tadi ya, primary sampling, mengambil acak sampling dan seterusnya. Itu kan betul juga kita memahami. Sekarang kan banyak juga, ini kritik saya ya, banyak misalnya survei-survei di media sosial, di platform-platform digital. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga, silakan. Tapi tidak sah. Tapi secara itu secara metodologinya, kemudian respondennya, termasuk demografi respondennya, itu tidak representatif. Ya, setuju. Contohnya apa? Yang menggunakan tweet, misalnya mereka melakukan polling di Twitter. Betul. Nah, yang Twitter itu yang memakai, apakah ada petani di sana? Apa ibu rumah tangga ada nggak di sana? Betul. Kemudian pendapatan berapa? Samplingnya representatif nggak? Kemudian yang kuliah berapa persen? Kalau ternyata di Twitter itu yang memberikan polling tadi, memberikan suara 80% itu rata-rata orang S1 atau orang kuliah. Sementara data BPS kita, petani kita lebih besar, ya berarti kan samplingnya tidak mendekati populasi. Dan satu orang pun bisa punya banyak akun kan? Iya, itu makanya saya kira. Tapi kalau kemudian tren hari ini kan banyak di TV-TV nasional, ya platform-platform digital, mereka kan polling-polling sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah demografinya itu representatif, sampling frame-nya itu representatif atau tidak? Gitu. Jangan-jangan yang selama ini yang polling-polling itu, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, kan tinggal kita pencet tuh keluar. Itu orang-orang yang terdidik semua. Betul. Belum tentu orang yang di kampung saya nggak sekolah, jangankan gitu, punya HP-nya aja HP jadul. Dan itu jumlahnya banyak kan Bang? Ya, yang punya HP jadul masih banyak. Betul. Sementara yang di situ tuh banyak rata-rata orang yang sudah mengakses media sosial. Betul. Orang yang sudah punya gadget, ya kan? Kemudian pendidikannya juga rata-rata nggak ada lagi yang SD di situ. Sementara di Indonesia SD SMP masih banyak. Makanya kalau demografinya nggak representatif, bagaimana hasilnya? Karena tidak menjelaskan semuanya. Makanya kan gunanya survei itu kan sama dengan tadi itu. Kita kalau masak dulu, orang tua saya ya buat bubur kacang padi kan gitu ya. Itu kan ada kacang hijaunya, ada santannya, ada rempah-rempahnya. Kemudian itu kan diaduk ya sampai rata gitu ya. Aduk bumbu-bumbu atas nggak boleh ada, bumbu-bumbu bawah nggak. Jadi merata ngaduknya kan. Nah, kemudian kita mengatakan ini enak atau tidak. Kan kita nggak harus memakan satu kuali itu kan. Kita hanya boleh mencicipi saja kan untuk menjelaskan bahwa ini enak atau tidak. Betul.
Jadi kita ambil kita testing sedikit, kita coba, oh ternyata ini enak, lezat gitu, makanan ini buburnya enak. Nah pertanyaannya, kalau ngaduknya nggak rata tadi, mungkin ada garam-garamnya kan bahaya. Iya, betul. Kalau ada santannya yang banyak di atas, di bawah nggak ada santannya. Nah itu yang disebut dengan istilahnya itu adalah probability, bagaimana mengacak sampling gitu. Nah, acak sampling itu harus merata. Nah itu yang saya kritik dalam digital ya, misalnya polling di Twitter ya, di Instagram. Itu gimana? Kadang-kadang kacang hijau nggak ada di situ. Habis itu diklaim nomor 1 menang, nomor 3 menang, nomor 2 menang. Ternyata di situ nggak ada santannya. Betul. Sementara kita harus memasukkan semuanya, kemudian harus kita aduk. Betul. Nah itu yang kemudian kalau misalnya dalam survei kenapa 1.200 misalnya, itu kan besar sekali angka. Nggak mungkin Indonesia 270 juta bisa hanya 1.200 orang gitu. Kan nggak mungkin kita mensurvei 270 juta orang. Hanya dengan 1.200 itulah yang melambangkan yang tadi itu DPT tadi, orang daftar terpilih tadi kan. Nah begitu juga dalam quick count. Ada 800.000 TPS. Yang diambil berapa? Cuma 2.000 TPS. Tapi 2.000 itu kalau acak samplingnya tidak merata, tidak tepat statistiknya, titik-titik samplingnya, itu bahaya gitu. Setuju, makanya 800.000 tadi lah yang diturunkan menjadi 200 TPS. Nah itulah yang disebut dengan sampling frame, acak samplingnya. Gitu. Nah, itulah ilmu statistik, ilmu riset ilmiah yang terukur. Tapi kalau banyak polling sekarang ya kita nggak menyalahkan sih. Cuma kok itu menjadi rujukan, itu menjadi klaim-klaim kemenangan, itu yang kita sangat sayangkan. Gitu. Saya nggak merendahkan orang-orang polling di platform media sosial, di Twitter, di Instagram, atau di TikTok ya. Tapi menurut saya kurang representatif. Oke. Kita beralih nih Bang. Tadi udah ngomongin elektabilitas, udah ngomongin survei, kita beralih ke strategi kampanye. Kalau 01 ini kita sering dengar desak Anies, slepet Imin. Kalau 02 ya joget gemoy. Terus kartun-kartun Disney antara Prabowo dan Gibran. Kalau 03 seringnya belusukan dan nginep di rumah warga. Nah kalau Bang sendiri memandang ini apakah efektif atau efeknya tinggi buat elektoral? Ya, setiap kegiatan politik dalam didesain pemenangan politik elektoral, apapun kegiatan politisi, calon-calon, tentu harus ada korelasi terkait dengan insentif pertumbuhan elektoral. Jadi ini strategi itu, kegiatan atau program itu punya irisan dengan kenaikan pertumbuhan elektoral. Itu kan penting. Makanya tadi selepetan itu kan gimmick ya. Kemudian misalnya debat Desa Anies itu. Itu kan bisa saja saling menyinggung ya. Yang selama ini tidak berani tatap muka, blak-blakan, berhadap-hadapan dengan mahasiswa, alamiah, tidak dibedakin, tidak digincuin, tidak dipoles. Artinya kan nggak bisa dikondisikan yang begitu. Pertanyaannya liar. Terbuka untuk umum juga. Tarungnya tarung bebas. Ada calon presiden lain nggak siap untuk itu. Buktinya dia akan hadir debat-debat resmi saja. Itu kan menarik karena antitesis kan. Yang satu mau di pasar, di tempat yang ya mohon maaf ya tempatnya sederhana, kerumunan orang, dan itu bukan di hotel, bukan pakai AC. Ya mohon maaf, saya nggak mohon maaf ya, ini disclaimer aja. Mungkin ini katanya ini kok panggungnya seperti panggung orang duafa semua ini kan gitu. Nggak ada modal seperti kampanyenya, nggak punya modal gitu loh. Jadi tapi kerumunan, orang-orang siapapun bisa masuk, siapapun bisa bertanya, siapapun bisa ngeledek, siapapun bisa nyinyir di sana kan, siapapun bisa nyerang, dan dia nggak nutupi itu. Yuk, udah silakan saya kritik, silakan saya diserang gitu. Itu kan berbeda antitesisnya dialektika yang satu menutupi, nggak berani, maunya hanya di hotel mewah, yang bertanya pun di setting. Kemudian harus berjarak dengan yang lain, nggak boleh asal-asal bertanya saja. Betul. Apalagi pertanyaan-pertanyaan jebakan, nggak boleh. Dan berbeda itu menurut saya ada poinnya di situ. Kemudian tadi ada soal gemoy ya, kemudian kartun. Nah itu kan soal ya gemoy dan seterusnya itu kan itu juga tidak alamiah. Katanya itu dari netizen, itu bohong. Itu bohong, dari arsitek, ada perancangnya. Jadi ada perancang buat gemoy-gemoy ini? Iya, ada arsiteknya itu. Nggak ada itu alamiah itu. Ada otak intelektualnya, ada yang menerasikan, ada operasi medianya, ada operasi udaranya. Ada yang kemudian memframing, ya kan? Ada yang kemudian mendesain. Kenapa harus gemoy, gitu kan?
Menurut abang kenapa harus gemoy, Bang? Ya karena memang menutupi semua kegalakan itu. Karena orang bisa berubah kan, hebat kan. Dulu 2014 Prabowo presiden juga, calon presiden. 2019 Prabowo juga presiden. Tapi kan dia ganas ya, pemarah. Tapi tiba-tiba dalam waktu hanya pemilu berapa bulan ini bisa jadi gemoy coba. Orangnya humoris, goyang-goyang aja, disenyumin aja. Apa yang terjadi sebetulnya? Itu kan sebenarnya tidak ada yang alamiah itu. Makanya saya selalu mengatakan tradisi saya itu, habit saya itu, nggak ada dalam politik itu alamiah. Ada desainnya, ada perancangnya, ada arsiteknya itu. Kita jangan ketipu itu netizen yang munculkan gemoy itu bohong. Itu arsiteknya ada, itu didesain, itu pencitraan sebetulnya. Itu mengubah personalisasi orang yang selama ini dianggap temperamental ya, pemarah, kemudian ganas gitu ya, mukul-mukul pedium gitu ya. Tiba-tiba dijogetin aja, digemoy gitu. Itu dalam politik tidak ada yang alamiah. Politik itu selalu ada desain, perancang dan arsitekturnya. Dan kubu itu selalu mengklaim anak muda juga, Bang. Padahal menurut saya yang anak muda beneran nih, tidak semua anak muda simpati dengan anak muda yang jadinya tuh kerbitan gitu. Menurut abang gimana? Ya anak muda begini ya, apakah Gen Z milenial itu juga suka dengan anak muda yang tiba-tiba dapat privilege, dapat jalan khusus ya, dimudahkan, dilapangkan ya. Saya mengatakan, kok ada juga anak muda yang senang dengan orang petarung, orang yang mulai dari nol. Bapaknya bukan dari siapa-siapa, nggak digendong sama bapaknya ya kan, betul-betul kayak saya nih kan contohnya. Kita bertarung, Rehan juga begitu, datang dari kampung, datang ke sini hanya bawa celana dalam aja ke sini, baju sama sepatu. Kita modal itu aja di sini kan. Betul. Kita hidup, makan dan alhamdulillah bisa bereksistensi di sini, bertahan. Betul. Karena apa? Kita bukan karbitan, bukan kita diperam, tapi kita dihadirkan dengan jiwa bertarung di sini. Dan itu prosesnya lama matangnya. Nah hari ini saja kita misalnya kayak Rehan saya aja udah berapa lama jadi pengamat, 15 tahun. Begini-gini aja. Berjuang terus, tampil terus, berusaha terus untuk bertahan, eksistensi terus. Karena bapak kita bukan siapa-siapa. Kita bukan keluarga orang yang dapat privilege, ya kan? Karena kita berjuang di atas kaki kita sendiri, mandiri sendiri. Bagaimana nggak lagi minta uang, begitu tamat kuliah nggak minta uang lagi sama orang tua kan? Karena kita begitu betul ibaratnya durian yang jatuh dari tampuknya, bukan durian yang diperam. Yang rasanya akan beda pasti. Sehingga memang kalau ada pemimpin muda, rata-rata hari ini di DPR misalnya dia mengaku muda. Misalnya ada besok anggota DPR termuda usia berapa gitu, 20 tahun misalnya ya. Itu jangan kaget dulu, jangan tereuforia dulu. Lihat dulu bapaknya siapa. Dia duduk muda iya, tapi duduk muda itu digendong. Siapa yang modalin? Siapa yang ngasih kursi itu? Belum tentu atas jerih payah proses dia sendiri di situ, belum tentu. Maka saya lihat hati-hati, banyak pemimpin muda hari ini di parlemen, bupati, wali kota. Saya lihat itu banyak digendong bapaknya kok. Bukan dari genuine perjuangan, dia seorang yang lahir dari bawah, petarung. Makanya lihat di Senayan di DPR itu. Bukan orang yang kere, orang susah gitu loh. Yang muda-muda itu bapaknya gubernur. Bapaknya bupati, bahkan presiden. Bapaknya presiden, ya kan? Iya muda secara umur iya. Betul. Tapi itu karbitan gitu, enggak genuine gitu. Jarang itu tiba-tiba anak petani, dia muda duduk di Senayan. Ada nggak? Setahu saya, mohon maaf nggak. Coba cross check. Ada nggak? Anak petani orang susah, dia muda tiba-tiba besok dilantik anggota DPR termuda di Indonesia. Tapi lihat keluarganya, ternyata orang miskin, orang duafa. Ada nggak? Mohon maaf, saya nggak temukan. Coba tunjukkan sama saya, ada nggak? Nggak ada. Jadi ini kan pertarungan memang karena logistik ya. Ini pertarungan bukan dengan seperti zamannya Buya Hamka, ya, Syahrir, Tan Malaka. Bahkan di compare tuh Bang. Itu kan pengabdiannya luar biasa. Padahal beda jauh. Pikiran, gagasan mereka kan bertarung waktu itu. Dan memang mereka kan terpilih mereka terpilih bukan berbiaya mahal kan. Betul. Mereka kan jalan politiknya kan pengabdian. Karena memang mereka terpilih dengan paket hemat. Jadi mereka nggak seperti sekarang gitu ya, becek banget kan biayanya. Mahal, high cost kan. Ini karena udah menjelang malam nih Bang. Karena ini kita ngopi sore. Jadi pertanyaan terakhir nih Bang. Pesan Abang buat
relawan, pendukung paslon, apakah perlu resah melihat elektabilitas yang naik turun? Atau gimana seharusnya menanggapi dengan bijak? Seperti apa Bang untuk penutup? Ya, saya pikir semua hasil survei itu tidak perlu disalahkan, diterima saja, jadikan itu sebagai cambukan ya. Kemudian jadikan juga itu tidak membuat lengah kan, karena survei itu kan bisa lengah, bisa. Survei itu kan sama, dua bisa dipakai, dipublish, bisa tidak dipublish. Rata-rata yang tidak dipublish itu kan bisanya strategi untuk zoom outnya, untuk bergerak ya, peta elektoral ya, mappingnya kan di situ. Tapi ada juga hasil survei yang dirilis untuk soft force ya, untuk melihatkan bahwa beliau sudah unggul, beliau sudah menang, bahwa ini sudah selesai pertarungan, nggak perlu lagi berjuang gitu kan. Nah, itu yang saya sering sampaikan di publik, bahwa survei itu juga ada mazhab yang mengatakan seperti yang tadi itu, menggiring dalam konteks misalnya kita di rumah makan ya, kenapa saya pernah makan bakso ya di Depok misalnya. Itu saya penasaran itu kenapa rame banget itu loh. Nah, itu rame banget. Biasanya kan asumsi kita rame itu bakso karena pasti 3 hal. Pertama enak, yang kedua harganya murah. Yang ketiga memang tempatnya sempit, kursinya dikurangi. Jadi semua orang antri kan, berdiri semua. Memang tempatnya nggak banyak kursinya, tempat duduknya nggak ada kan. Nah, akhirnya kelihatan rame. Satu hari saya ke sana. Apa yang terjadi? Ternyata di situ orang hanya membeli bakso yang ada di Depok itu bukan soal rasanya, karena murahnya saja. Rasanya menurut saya, waduh, apa yang membuat orang antri seramai ini gitu loh. Ternyata karena murah. Karena hidup orang Indonesia pendapatannya 700.000 ke bawah, itu 70%. Penghasilan orang Indonesia rata-rata 70% itu 700.000 ke bawah. Jadi harga murah itu membuat mereka antri gitu. Bukan karena nikmat, karena ini makanannya apa namanya, yang nikmat itu makanannya mantap banget, bukan. Baksonya biasa saja. Nah, di dalam tentu survei-survei juga kita akan publik apakah secerdas itu membaca kan rilis survei yang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ini gitu. Oleh karena itu saya tidak pernah menyalahkan lembaga survei, biar silahkan mereka merilis, tapi akhirnya masyarakat nanti akan punya keputusan frekuensi politik tersendiri gitu. Dan kita juga tidak menyalahkan juga nanti hasil survei hari ini akan bisa berbeda dengan hasil hari hanya. Karena faktornya tadi banyak, variabelnya banyak yang menyebabkan hasil survei per hari ini bisa hasilnya akan berbeda pada hari hanya. Itu banyak yang saya sebutkan tadi, ada isu, ada skandal, ada blunder, ada partai ID-nya, ada programatik, kemudian ada desain, ada sentimen, ya kan, banyak penyebabnya. Termasuk juga partisipasi rakyat. Voter turnout. Misal kalau besok pemilu nggak ada yang datang ke TPS. Betul. Banyak faktor-faktor sebenarnya. Jadi kesimpulannya bisa kita tarik adalah semua relawan, semua tim ses masih punya kesempatan yang sama untuk berjuang lebih keras, memajukan elektabilitas paslonnya masing-masing. Karena waktu kita udah habis, jadi sampai di sini dulu. Sekian dari saya dan Bang Pangi, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye.